Selamat pagi kepada Ibu dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya sendiri sebagai moderator dan presentator kelima dan rekan saya Niputu Chandra Dewi sebagai presentator pertama, Kadesita Febriana Dewi sebagai presentator kedua, Nailatul Hidayah sebagai presentator ketiga, dan Ayudela Putri Damayanti sebagai presentator keempat. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Konsep Pengambilan Keputusan Berbasis Sistem Informasi. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, marilah kita simak dengan seksama penjelasan pertama yang akan disampaikan oleh Niputu Chandra Dewi. Kepada Niputu Chandra Dewi, dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Niputu Chandra Dewi dengan akhiran NIM 1249. Di sini saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu kerangka dasar pengambilan keputusan berbasis sistem informasi. Secara umum, pengambilan keputusan adalah upaya untuk menyelesaikan masalah dengan memilih alternatif solusi yang ada. Menurut Terry 2001, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku dari dua alternatif atau lebih, atau tindakan pimpinan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam organisasi yang dipimpinnya dengan melalui pemilihan satu di antara alternatif-alternatif yang dimungkinkan. Pada hakikatnya, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihasilkan, dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Slide selanjutnya. Menurut Herbert A. Simon, ada 3 tahap pengambilan keputusan yang berhubungan dengan sistem informasi manajemen. Yang pertama ada pemahaman. Proses penyelidikan mengandung pemeriksaan data, baik dengan cara yang telah ditentukan maupun dengan cara khusus. Sistem informasi harus meneliti semua data dan mengajukan permintaan untuk diuji mengenai situasi yang jelas menurut perhatian. Yang kedua ada perancangan. Sistem informasi manajemen harus mengandung model keputusan untuk mengolah data dan memprakarsai pemecahan alternatif. Yang ketiga, pemilihan sistem informasi manajemen menjadi lebih efektif apabila hasil perancangan dapat disajikan dalam bentuk keputusan. Selanjutnya, adapun keputusan terbuka menganggap bahwa tidak mengetahui semua alternatif dan semua hasil, melakukan penyelidikan secara terbatas untuk menentukan beberapa alternatif yang memuaskan, mengambil keputusan yang memuaskan tingkat keinginannya. Terdapat beberapa bentuk teknik pengambilan keputusan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, teknik kreatif. Yang kedua, brainstorming. Yang ketiga, sinektik. Yang ketiga ada teknik partisipatif. Yang B ada teknik Delphi. Teknik atau proses Delphi pertama kali dikembangkan oleh N.C. Dalkey, Helmer, dan rekan pada tahun 1950-an dan 1960-an dalam Rand Corporation, yang kini terkenal sebagai teknik untuk membantu pengambilan keputusan yang mengandung risiko dan ketidakpastian, misalnya forecasting jangka panjang. Baik, sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Chandra atas penjelasannya. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, yaitu Sita Febriana Dewi. Kepada Sita, saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi. Pada hakikatnya, pembuatan keputusan adalah usaha mencari jalan keluar dari suatu masalah. Dan rangkaian masalah biasanya memiliki proses untuk tujuan yang telah ditetapkan.
yaitu menyelesaikan permasalahan. Selain itu, ada pun beberapa skala pengukuran, yaitu yang pertama, skala nominal. Skala nominal adalah pengukuran dengan taraf yang paling rendah. Yang kedua, skala ordinal. Skala ordinal adalah skala pengukuran yang bersifat kualitatif yang menunjukkan adanya jenjang urutan preferensi yang dikaitkan dengan tujuan dan kondisi yang ditentukan. Yang ketiga ada skala interval. Skala interval adalah suatu skala yang mempunyai ciri-ciri skala ordinal. Yang keempat, skala ratio. Skala ratio adalah suatu skala interval yang mempunyai titik nol yang nyata. Yang kelima, skala absolut. Skala absolut merupakan ukuran kuantitatif yang jelas, nyata, dan dapat dibandingkan secara langsung. Slide selanjutnya. Pengambilan keputusan adalah suatu proses pemikiran dalam pemecahan masalah untuk memperoleh hasil yang akan dilaksanakan. Dalam manajemen, pengambilan keputusan atau decision making memegang pemeranan penting karena keputusan yang diambil oleh manajer merupakan hasil pemikiran akhir yang harus dilaksanakan oleh bawahannya atau organisasi yang ia pimpin. George Terry 2001 mengelompokkan 5 dasar dalam pengambilan keputusan sebagai berikut. Yang pertama ada intuisi. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi artinya berdasarkan perasaan yang bersifat subjektif. Yang kedua, pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis. Wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang dilakukan oleh pemimpin terhadap bawahannya atau oleh orang yang lebih tinggi kepada orang yang lebih rendah dudukannya. Fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta empiris dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Rasional. Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasio, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, dan konsisten untuk memaksimalkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan proses-proses dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya. Proses-proses dalam pengambilan keputusan dalam sistem informasi manajemen memiliki beberapa tahap, yaitu sebagai berikut. 1. Pemahaman dan perumusan masalah. 2. Pengumpulan dan analisis data yang relevan. 3. Pengembangan alternatif-alternatif. 4. Evaluasi alternatif-alternatif. 5. Pemilihan alternatif terbaik. 6. Implementasi keputusan. 7. Evaluasi hasil-hasil. Secara umum terdapat 2 pendekatan dalam pengambilan keputusan, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Secara sederhana, pendekatan kualitatif mengandalkan penilaian subjektif terhadap suatu masalah. Sedangkan pendekatan kuantitatif berdasarkan keputusan pada penilaian objektif yang didasarkan pada model matematika yang dibuat. Jika meramal cuaca berdasarkan pada pengalaman,
maka pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Sita atas penjelasannya. Penyampaian materi berikutnya akan disampaikan oleh Nailatul. Kepada Naila, saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Sita. Metode lainnya saat membuat keputusan penting untuk memahami bagaimana keputusan dibuat dan faktor-faktor yang terlibat dalam menentukan metode terbaik. Ada 4 metode utama untuk dipilih. Yang pertama memerintah. Metode perintah melibatkan pengambilan keputusan tanpa bantuan atau penyertaan orang lain. Yang kedua berkonsultasi. Metode konsultasi melibatkan memperoleh wawasan dari orang lain tetapi hanya memungkinkan satu individu untuk membuat keputusan. Ada voting. Metode pemungutan suara atau voting terjadi ketika semua opsi didiskusikan secara terbuka dalam pengaturan kelompok sehingga pembicara meminta pemungutan suara. Yang keempat, konsensus. Metode konsensus adalah diskusi kelompok di mana semua pihak mempresentasikan semua alternatif dan sudut pandang sampai mencapai kesepakatan. Tipe keputusan manajemen. Keputusan dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama, keputusan terprogram atau keputusan terstruktur. Artinya, keputusan yang berulang-ulang dan rutin sehingga dapat diprogram. Yang kedua, keputusan setengah terprogram atau setengah terstruktur. Artinya, keputusan yang sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin, sehingga sebagian tidak terstruktur. Yang ketiga, ada keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur. Artinya, keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Keputusan ini terjadi di manajemen tingkat atas. Informasi untuk pengambilan keputusan ini tidak mudah untuk didapatkan dan tidak mudah tersedia. Selain itu, berasal dari lingkungan luar. Selanjutnya, mekanisme, tahap, dan model pengambilan keputusan dalam organisasi. Pertama, ada pemahaman dan perumusan masalah. Yang kedua, ada pengumpulan analisis data yang relevan. Yang ketiga, pemilihan baik, keempat, implementasi keputusan, dan yang terakhir, evaluasi. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ayudela. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Selanjutnya ada tahap pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan ada beberapa tahap yang harus dilalui. Itu sebagai berikut. Pemahaman dan perumusan masalah yang pertama, para manajer dapat mengidentifikasi masalah dengan 2 cara. Pertama, manajer secara sistematis menguji hubungan sebab akibat. Kedua, manajer mencari penyimpangan atau perubahan yang normal. Yang kedua, pengumpulan dan analisis data yang relevan. Setelah manajer menemukan dan merumuskan masalah, manajer harus menentukan data-data yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang tepat, kemudian mendapatkan informasi tersebut. Yang ketiga, pengembangan alternatif. Pengembangan sejumlah alternatif memungkinkan manajer menolak kecenderungan untuk membuat keputusan terlalu cepat dan efektif. Yang keempat, evaluasi alternatif. Setelah manajer mengembangkan sejumlah alternatif, manajer harus mengevaluasi sekumpulan alternatif. Kemudian mengevaluasi untuk menilai efektivitas setiap alternatif. Selanjutnya yang kelima, pemilihan alternatif yang baik. Pembuatan hasil evaluasi berbagai alternatif. Alternatif dipilih akan didasarkan pada jumlah informasi bagi manajer dan ketidaksempurnaan kebijakan manajer. Yang keenam, implementasi keputusan. Setelah alternatif terbaik dipilih, para manajer harus membuat rencana untuk mengatasi permasalahan yang dijumpai dalam penerapan keputusan. Di samping itu, pada tahap implementasi,
Keputusan manajer juga perlu menetapkan prosedur laporan kemajuan periodik dan mempersiapkan tindakan korektif apabila masalah baru muncul dalam pembuatan keputusan, serta merancang peringatan dini untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Yang terakhir, evaluasi hasil-hasil. Implementasi keputusan harus selalu dimonitor. Manajer harus mengevaluasi implementasi dilakukan dengan lancar dan keputusan memberikan hasil yang diinginkan. Baik, sekian dari presentasi saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dela atas penjelasannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang model pengambilan keputusan lain, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, model pengambilan keputusan model Mansberg. Yang kedua, yaitu model pengambilan keputusan rasional. Yang ketiga, model pengambilan keputusan klasik. Yang keempat, model pengambilan keputusan perilaku. Yang kelima, model pengambilan keputusan Cargi. Yang keenam, model pengambilan keputusan berdasarkan manfaat. Yang ketujuh, model pengambilan keputusan berdasarkan masalah. Yang kedelapan, model pengambilan keputusan berdasarkan lapangan. Dan yang terakhir, yaitu model pengambilan keputusan pohon masalah. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7 tentang konsep pengambilan keputusan berbasis sistem informasi. Kami dari kelompok 7 izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kelompok kami. Terima kasih.